Baik, kita akan mulai belajar. Sebelum belajar, saya akan absen dulu sebelumnya. Aat Kandira Putri, Adelia Elsa Putri, Adinda Delpira. Hari ini kita akan belajar pada materi hukum Archimedes. Sebelumnya, saya akan tanyakan dulu materi yang sebelumnya. Kita akan masuk pada materi sebelumnya. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan apa tujuan pembelajaran dari hukum Archimedes. Di sini siswa dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Silakan diamati slide yang ada di layar infokus dan di monitor. Nah, saya mau tanyakan dulu pemahaman materi tentang fluida statis di materi sebelumnya. Ada yang bisa? Apa itu fluida statis? Silakan yang bisa angkat tangan. Apa itu fluida statis? Fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Oke, ada lagi yang lain? Fluida statis itu apa? Ada? Silakan diakses link materi tentang hukum Archimedes yang ada pada komisi link YouTube tersebut. Silakan dibuka di handphonenya masing-masing link tersebut. Sudah saya kirimkan di grup Anda linknya. Silakan diamati apa itu hukum Archimedes. Silakan diamati. Sudah diamati apa itu hukum Archimedes? Ada? Ada, oke. Nah, diamati. Coba, hukum Archimedes itu menyatakan bahwa jumlah massa zat yang masuk ke dalam suatu tiap cair akan sama dengan jumlah dia yang tertumpah. Oke, sebelum kita masuk pada tahap selanjutnya, saya akan adakan dulu uji coba kemampuan awalnya. Silakan dijawab soal ini. Waktunya nggak lama-lama, 5 menit saja. Silakan dijawab 2 soal kemampuan awal sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran yang sebenarnya apa pada hukum Archimedes. Kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran yang selanjutnya atau inti pada pembelajaran kegiatan kita hari ini untuk membuktikan prinsip tenggelam, melayang, dan pelaku dalam skala yang sederhana. Ya, sampai Anda mengerjakan, saya akan bagi kelompok terbagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama anggotanya Adelia, Clara, Izzatul Munawaroh, Adinda Putri Rahayu, Tiara Lupita, Mutia Hanifah, Citra Agustin. Akan duduk berdasarkan kelompok yang telah saya bagikan. Nah, itu kita lihat dulu tayangan percobaan dari hukum Archimedes. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah saya sebutkan tadi. Lembaran soal tadi tinggalkan saja di atas mejanya. Oke, sebelum kita memulai, saya akan bagikan dulu lembaran kerja untuk percobaan dari tenggelam, layang, dan pelaku pada masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1
aktivitas pada lembar kerjanya. Menjelang saya menampilkan video percobaan. Dan percobaan tersebut kita akan menggunakan alat yang sangat sederhana. Dilihat lembaran kerjanya. Di sana kita akan melakukan percobaan tenggelam layang dan terapung dengan alat yang sederhana. 3 buah gelas ada setiap kelompok. Ada. Telur ayam 3 butir ada. Ada. Garam ada. Sendok ada. Mistar ada. Oke, kalau ada kita lihat dulu tayangannya. Semakin silakan perwakilan dari setiap kelompok ambil airnya untuk dimasukkan ke dalam gelas masing-masing. Cukup satu saja perwakilan kelompoknya untuk mengambil air di gelas yang ada di mana sumber airnya. Silakan diambil satu saja perwakilannya. Setelah air masuk ke dalam 3 gelas yang berbeda, ini videonya sudah saya tayangkan, bisa kita lihat. Dan juga lihat lembar kerja yang telah saya bagikan. Ikuti langkahnya itu. Masukkan air ke dalam 3 buah gelas. Oke. Masukkan telurnya ke dalam air. Kemudian kita masukkan 1 sendok garam pertama. Dan langkah pertama, masukkan dulu telurnya ke dalam 3 gelas yang telah berisi air. Dan kalau sudah masuk telurnya, Segera kita amati perubahannya. Jangan sempat punya. telur tersebut di gelas Kameramen aja ya. ya. Silakan. Apa yang dia tenggelam? Catat ya, tenggelamnya berapa senti telur tersebut dengan posisi 3 gelas yang berbeda. Langkah yang selanjutnya setelah sudah dicatat, gelas kedua masukkan 2 atau 3 sendok larutan garam. Silakan dimasukkan 2 atau 3 sendok larutan garam ke dalam gelas yang kedua. 2 atau 3. Silakan. Dalam gelas yang kedua, amati posisinya. Berapa senti telur ayam tersebut melayang dan beserta. Catat dulu. Gelas yang ketiga, tunggu instruksinya. Catat dulu yang gelas yang kedua. Jadi berapa garam? Nggak masukkan 2 sendok ya. Nah, catat dulu berapa senti kenaikannya. Catat dulu berapa senti kenaikannya. Ya, berapa senti kenaikan telur ayamnya ketika dia melayang dari dasar gelas tersebut. Catat dulu. Ya, dicatatlah di lembar kerja yang saya berikan itu berapa senti kenaikan dari dasar gelasnya ketika dia posisi telur tersebut melayang. Melayang telurnya gelas kedua. Kalau dalam posisi 4 sendok garam dia belum terangkat, tambahkan sampai telur tersebut bisa terapung. Berapa senti dia naik? Yang nama terapung itu dia berada di atas permukaan air. Silakan dibuktikan. Ngambang ke dong. Silakan dibuktikan.
Silakan dibuktikan. Telurnya harus naik sampai ke atas permukaan. Kalau masih di tengah-tengah, posisinya masih dia melayang, belum terapung. Silakan isi di lembar jawabannya itu, diskusikan di kelompoknya, tampilkan berapa persen atau berapa senti naiknya telur yang tenggelam tadi, ditampilkan di sana di lembar kerja Anda itu, dan diambil kesimpulannya kenapa air yang bercampur garam bisa membuat telur tersebut melayang dan terapung. Silakan, Anda sudah lakukan dan sudah terlihat dari masing-masing kelompok telurnya ada yang tenggelam, melayang dan terapung. 4 kelompok terbukti percobaannya sudah benar. Sekarang tinggal diisi lembar kerjanya. Silakan diskusikan sama kelompoknya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan lembar kerja tersebut? Nggak ada? Kalau nggak, silakan diisi. Kalau instruksi percobaan sudah dilakukan, sekarang tinggal dijawab di lembar selanjutnya itu. Jelaskan bagaimana pengamatan Anda terkait dengan konsep hukum Archimedes. Tujuan awal tadi kita akan melihat prinsip tenggelam, melayang dan terapung. Sekarang hubungkan percobaan itu ke materi tersebut. Silakan dijawab. Diskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya, berkaitan dengan percobaan telur dan garamnya. Di situ ada jelas pertanyaannya. Pertanyaan pertamanya, jelaskan bagaimana pengamatan Anda terkait dengan konsep hukum Archimedes. Pertanyaan keduanya, mengapa telur ayam dapat tenggelam, melayang atau terapung dalam air dengan penambahan garam? Yang ketiganya, bagaimana peranan garam dalam percobaan ini? Artinya kamu amati tadi berapa senti dia naiknya melayang dan berapa senti dia terapung juga ditampilkan di sana. Silakan diisi dulu lembar kerjanya. Kaitkan jawabannya itu dengan materi yang ada. Kenapa benda itu bisa melayang? Kenapa benda itu bisa terapung? Silakan dikaitkan materinya. Dalam laporan harus jujur. Kalau telurnya nggak naik semuanya, nggak apa-apa. Wah, kelompok kami gagal kalau gitu nggak naik semua, Pak. Enggak. Memang itu fakta yang ditemukan. Dalam percobaan kita harus jujur. Kalau ketika tingkai tambah garam dia masih tenggelam, ya itulah yang terjadi. Kalau dia mengapung, dia melayang, ya itu tetap kita tulis, kita amati apa yang ada. Ya, jangan percobaan itu kita reka-reka. Tetapi memang harus sesuai kegiatan yang terjadi saat kita melakukan percobaan pada hukum Archimedes yang dalam skala sangat sederhana. Kalau skala besarnya di mana prinsip hukum Archimedes itu? Ayo yang bisa jawab. Skala besarnya prinsip hukum Archimedes itu di mana ya? Ini skala kecil. Ya, masa jenis betul. Ya, saya tanya, saya ulang. Kalau prinsip penerapan hukum Archimedes dalam skala yang besar di kehidupan sehari-hari itu di mana ya? Yang sering Anda temui. Ini sekarang labor kecil, berenang di mana? Oh, berenang. Berenang itu apa yang harus terjadi? Coba jelaskan dulu. Pak, kami berenang. Ya, di pantai, oke. Sekarang kami berenang, Pak. 3 prinsip itu kami lakukan. Nah, coba tolong jelaskan. Saya mau dengar, salah satu yang menjelaskan. Pak, kami berenang loh, Pak. Ketika kami menyelam, begini loh, Pak. Tadi ada jawab berenang. Coba tolong jelaskan, saya mau dengar. Karena itu udah pakai prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan.
Gimana? Jadi gimana? Menurut Lagatung, kalau di laut air kadar garamnya tinggi, massa jenisnya jadi gimana? Sehingga kalau berenang di atas layang asin itu gimana? Melayang gadian atau terapung? Terapung. Kalau dia tenggelam, saat Anda berenang dia tenggelam, gaya batu tuh. Nah gimana? Yang berenang gaya batu, kalau dihubungkan sama massa jenisnya bagaimana? Yang ketika itu tadi Anda lihat dalam skala labor ya, skala miniaturnya, prinsip tenggelam, layang dan terapung, kita miniaturnya. Kalau yang kehidupan sehari-hari ini sudah dijawab, berenang loh Pak. Ada yang jawab dengan kadar garam yang asin, terapung dia. Nah saya tanya, kalau dia tenggelam, itu kenapa? Bagaimana hukum massa jenisnya? Ketika orang mau berenang, tapi dia tenggelam sampai ke dasar. Nah bagaimana? Yang bisa silakan. Salah jawabannya nggak apa-apa, karena kita akan mencari proses tersebut yang benarnya bagaimana. Silakan. Ketika seorang masuk ke sungai atau masuk ke kolam renang, saat dia masuk di atas air dia langsung tenggelam. Itu kenapa? Gaya apa yang lebih berat? Ada yang jawab tekanan, ada yang jawab gaya benda. Tekanan apa lagi? Gravitasi. Sekarang dengan massa jenisnya bagaimana? Dengan massa jenisnya ketika orang masuk ke kolam renang atau ke sungai, ke laut, dia langsung tenggelam. Bagaimana dengan massa jenisnya? Ayo kelompok 4, ada yang bisa jawab? Kelompok 4 gimana? Kelompok 3 gimana? Ketika orang tenggelam, ini saya ambil dalam skala besarnya. Yang kita lakukan di skala lapornya. Pertanyaan saya dalam skala besarnya gimana? Saat orang tersebut tenggelam, kelompok satu orang perwakilannya menjelaskannya dengan suara yang jelas. Waktu dan tempat saya persilakan, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 menjelaskan hasil percobaannya, silakan. Satu orang saja. Silakan, satu orang setiap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan, waktunya saya berikan. Boleh berdua boleh. Silakan, kelompok 1 menjelaskan hasil percobaannya dengan nada yang jelas yang bisa didengar dalam suatu kelas. Silakan. Mungkin kelompok lain mau nanyakan, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan hasil kerja dari kelompok kami. Bersama nama kelompok 1 ialah Sakinah Media Putri, Aulia Mega Putri, Meta Indragiri, Julia, Adinda Devira, Sotira, Sutari, Khairul Aziz, Beni Setiawan. Jelaskan bagaimana pengamatan Anda terkait dengan konsep hukum Archimedes. Terus? Gelas pertama tenggelam 3,5 cm. Gelas kedua melayang 7 cm. Gelas ketiga terapung 8 cm. Mengapa telur ayam dapat tenggelam, melayang atau terapung di dalam air dengan penambahan garam? Penambahan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Bagaimana peranan garam dalam percobaan ini? Dapat membuat telur menjadi terapung di dalam air. Garam berfungsi memperbesar massa jenis sehingga telur tidak tenggelam. Ada pertanyaan dari kelompok. Sebelum saya nanya, saya mau kasih lihat dulu
ketika tadi Anda masukkan telur, ini telurnya ada di dasar. Ini yang air tanpa garam. Ya, ini air saja. Telur berada di dasar. Kemudian saat dalam itu dimasukkan 2 sendok garam atau 3 sendok garam. Telurnya berada di posisi dia melayang. Saat dia empat, telur itu seharusnya berada di atas ini. Itu yang nama terapung atau nyongal sebagiannya saja muncul ya. Bahasanya ini muncul sebagian begini. Artinya ada yang terapung sebagian. Nah, yang mau saya tanya, apa peranan garam dalam air tersebut? Apa peranan garamnya? Meningkatkan masa jenis apanya? Coba dihubungkan pertanyaan saya itu dengan konsep budaya sebelumnya yang ke materi tekanan. Keras untuk menjawab. Peranan garam dalam air itu sebagai apa? Ayo, sebagai apa? Tadi jawab atau di percobaan tadi sudah dijelaskan ada masa jenisnya. Anda sudah berani menyimpulkan. Sekarang yang saya tanya, peranan garam dalam air itu sebagai apa? Sehingga garamnya makin ditambah, telurnya mengapung. Makin asin air, masa jenis air itu bagaimana? Ayo sekarang, makin asin air, masa jenis air bagaimana? Ayo, nggak usah malu-malu. Ya silakan dijawab yang bisa. Salah nggak apa-apa jawabannya. Silakan. Peranan garam dalam air itu sebagai apa sih? Meningkatkan masa jenis air. Coba diulang, konsep tenggelam itu bagaimana? Masa jenis benda lebih besar daripada masa jenis air. Ikan yang melayang, masa jenis bendanya dengan masa jenis airnya sama. Saat dia kampung, masa jenis bendanya lebih kecil daripada masa jenis air. Jadi kalau dengan garam apa hubungannya? Jadi kalau Anda mau jalan di Sungai Batanghari itu terapung, masukkan garam beribu-ribu ton di Sungai Batanghari itu, terapung itu jalan di atasnya, tidak tenggelam. Tapi ikan di Sungai Batanghari tidak ada, mati nggak lo? Karena saking asinnya, sehingga kita bisa terapung, masa jenis air itu akan lebih kecil timbang benda di atasnya, dia terapung. Lebih ringan tuh, masa jenis benda di atasnya itu, dia terapung. Oke, jadi peranan garam mempengaruhi pada perubahan masa jenis air. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk pada materi tegangan permukaan zat cair yang masih berhubungan dengan bidang statis. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini, kembali saya akan kasih soal proses atas aktivitas yang telah Anda lakukan yang berhubungan dengan percobaan tersebut. Silakan satu orang siswa membagikannya pada teman yang lain. Tempat kerjanya biarkan di atas meja, nanti saya yang ambil. Silakan. Adila permisi. Nah, silakan dijawab 5 soal pilihan ganda itu. Nanti
pertemuannya yang tadi saya juga minta Anda untuk membuat video TikToknya, tolong dikumpulkan beserta gambar telur tersebut tenggelam, layang dan terapung beserta LKPD-nya ya, nomor kerja yang saya berikan tadi. Punya kelompok kemarin kerjanya dikumpulkan cukup perwakilan, jangan seluruhnya. Letakkan di meja di depan. Beda minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tegangan permukaan zat cair. Maka di rumah silakan dibaca, dipelajari dulu apa materi tegangan permukaan zat cair tersebut sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Ada